Sejarah merupakan elemen penting bagi karakter sebuah bangsa. Seperti hukum sebab akibat. Sebab perjuangan dan aksi yang terjadi di masa lalu perlahan membentuk kepribadian bangsa dan negara. Tak heran bila agenda penulisan ulang sejarah mengundang sorotan tajam dari masyarakat. Menjelang 80 tahun usia merdeka, sejarah Indonesia menjadi isu yang ramai diperbincangkan. Pasalnya, Menteri Kebudayaan tengah mengerjakan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Target penyelesaian penulisan ulang sejarah Indonesia dirancang bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Ada beberapa poin perubahan dalam penulisan ulang sejarah yang turut menyedot perhatian publik. Di antaranya, terkait revisi durasi penjajahan Belanda yang dalam sejarah sekolah disebut mencapai 350 tahun. Revisi perlu dilakukan karena banyak daerah yang melakukan perlawanan kepada Belanda. Urusan penulisan ulang sejarah bertambah pelik setelah muncul isu penghapusan kejadian pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei tahun 98. Hal itu mendapat kecaman keras dari Komisi 10 DPR RI saat rapat kerja bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon. Beliau menyampaikan dengan alasan bahwa ini pendapat pribadi, tapi buat kami, entah pendapat pribadi atau pendapat sebagai menteri, sudah mestinya tidak menjadi alasan. Karena apa yang disampaikan itu betul-betul tidak sensitif. Tidak peka korban, tidak sensitif gender, tidak peka keperpihakan terhadap universal values, antara lain yaitu hak asasi manusia. Ya. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Cucun Ahmad Samsurijal, turut merespon polemik yang terjadi dalam proses penulisan ulang sejarah. Menurutnya, sejarah tidak boleh sembarang dirombak, melainkan hanya perlu dimutakhirkan dengan bijaksana. Penulisan ulang sejarah harus dijauhkan dari upaya mengganti narasi, membolak-balikan fakta, atau bahkan menggeser tokoh yang telah berjasa pada negara. Apa yang belum masuk dalam catatan sejarah kita perlu menjadi satu monumen orang yang pernah punya kiprah. Bangsa ini bisa merdeka, kemudian juga orang punya kiprah. Semua baik itu yang pernah jadi eksekutif, di legislatif, menelurkan misalkan tentang garis-garis besar perjuangan untuk mengatur bangsa ini dari mulai proses sebelum merdeka, setelah merdeka, dan mengisi pembangunannya pasca kemerdekaan, bahkan sekarang di era reformasi. Itu emang kalau mau dicatat, dimutakhirkan. Tetapi tadi hati-hati. Jangan di-state dulu ke publik kalau emang ini belum menjadi satu kebijakan yang diselaraskan dengan berbagai pakar dan tokoh yang ada di Republik kita ini. Menteri Kebudayaan menyebut penulisan ulang sejarah melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, dan 3 editor umum dari kalangan sejarawan serta akademisi. Meski begitu, Komisi 10 DPR RI meminta penulisan ulang sejarah nasional dikerjakan secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Semua perspektif dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat perlu terlibat sebagai penyeimbang sekaligus menguji narasi penulisan sejarah. Pada akhirnya banyak juga usulan untuk tidak tergesa-gesa lah kira-kira seperti itu mengerjakan. Ya, tadi juga rekan dari Komisi 10 menyampaikan bahkan kalau perlu pekerjaannya ditambah waktunya demi mencapai kesempurnaan. Sehingga masukan-masukannya dari para tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini adalah jangan terburu-buru menyelesaikannya, supaya kita lebih dalam dan kemudian perspektifnya bukan menyamaratakan. Penulisan sejarah akan menjadi sesuatu yang positif jika pada akhirnya upaya ini dapat membangun mindset masyarakat bernegara yang lebih kuat dan mandiri.